Tuhan yang luar biasa. Amin. Alright, welcome back in this Andrew Sabbath channel, my quality time with Jesus. Pagi ini saya akan sharing ya, temanya hati yang murni di hadapan Tuhan ya. Pure heart before God. Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Alright, hati manusia adalah bagian paling rahasia dan terdalam dari sisi manusia yang tidak bisa dibaca, tidak bisa dilihat, ataupun diterka, ditebak, atau siapapun ya. Hanya Tuhan saja yang mampu mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hati manusia itu. Itu sebabnya penting bagi kita untuk menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap murni di hadapan Tuhan. Daud pernah berdoa kepada Tuhan begini, yang memohon agar Tuhan selalu menjaga hatinya dan motivasi hidupnya untuk tetap berpaut pada Tuhan. Bahkan Daud berdoa kepada Tuhan, dia berdoa untuk meminta Tuhan untuk menjaga jalan hidupnya agar tidak serong. Wow, luar biasa ini Daud ini ya, yang tidak pernah diimpikan oleh nabi-nabi lain ya. Mazmur 139 ya. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, kesadaran dari Daud inilah yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang percaya. Karena seringkali motivasi hati kita tidak murni dan hanya berisi tentang bagaimana membuat hidup kita baik, bahagia, kehidupan yang rezeki yang berlimpah-limpah, kekayaan yang luar biasa. Ya itulah yang menjadi biasanya motivasi hati kita kan. Bagaimana? Jadi terkadang kita melupakan apa yang menjadi kebahagiaan bagi Tuhan. Itu sebabnya Nabi Yeremia menuliskan bahwa hati yang tidak murni di hadapan Tuhan bisa menjadi licik tanpa ada seseorang pun yang dapat mengetahuinya. Dan itu bisa menuntun kita kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Inilah iblis mengambil keuntungan dari ini ya. Yeremia 17 ayat 9 kan. Mari kita menjaga hati kita untuk tetap murni di hadapan Tuhan dengan mengisinya dengan hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan, seperti mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan, merenungkan, membaca surat cintanya Tuhan ya, firman Tuhan itu, perkataan Tuhan siang dan malam. Dan ketika kita diperhadapkan kepada keputusan kita memilih untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita perlu menjaga hati kita tetap murni dan menjaga hidup kita untuk tetap berjalan lurus di jalannya Tuhan. Itu, ingatlah bahwa apapun yang kita perbuat, tidak ada satupun yang dapat lolos dari pandangannya, dan apa yang kita perbuat pasti akan kita tuai. Amsal 4:23 sudah mengingatkan kita kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Luar biasa, tetap semangat. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Padi sudah menguning, saatnya untuk dituai, tapi pekerja kurang. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.